Saudari sekalian, ya selamat datang beribadah dan juga saat ini momennya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada bulan Oktober ini kita akan memasuki bulan pelayanan. Jadi kita akan berbicara tentang apa itu melayani, bagaimana kita melayani, apa yang menjadi satu semangat bagi kita untuk melayani. Terkait dengan hal ini, saya mengajak kita untuk membahas satu tema, yakni karena anugerahnya, ya. Dan terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Dan sebelum membaca bagian dari kitab suci ini, saya mengajak kita sekalian untuk meneduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan sekali lagi menggarap hati kita. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang dan kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dan melimpah di dalam kehidupan kami. Satu kasih karunia yang memungkinkan kami untuk boleh hadir berkumpul di tempat ini. Suatu kasih karunia yang memungkinkan kami untuk beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami berdoa biarlah Tuhan boleh tetap menghidupkan hati kami, memberikan kepekaan-kepekaan rohani di dalam diri kami, sehingga hati kami tetap tergetar oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sekalipun kebenaran-kebenaran firman-Mu sudah kerap kali kami dengar dan kami seringkali menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kami. Tetapi pada pagi hari ini kami memohonkan anugerah-Mu kepada kami. Untuk sekali lagi kami bersentuhan dengan firman-Mu dan firman-Mu itu boleh berbicara kepada kami dan menggerakkan kami dan membentuk kami. Karena itu biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk boleh berbicara di dalam hati kami, untuk boleh menerjemahkan kebenaran firman ini di dalam setiap pergumulan kami, anak-anak-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia atau anugerah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia atau anugerah Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang melayani, maka kita bertanya, yang siapa sebetulnya yang kita layani, begitu kan ya? Dan ketika kita berbicara tentang bagaimana kita melayani Tuhan, termasuk di gereja, apa sebetulnya yang menjadi satu motif penggerak bagi kita untuk melayani? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin tanpa kita sadari bahwa motif penggerak kita di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, termasuk ketika kita memasuki berbagai profesi di dalam kehidupan kita, begitu ya, dengan motif penggerak kita melayani itu seringkali berjalan bersama-sama, begitu ya. Itu sebetulnya satu paket. Cuma yang satu paket itu satu kita terapkan di gereja, yang satu kita terapkan di dunia pekerjaan kita. Tetapi intinya itu sebetulnya yang kita layani dari hidup kita itu siapa, dan itulah yang menggerakkan kita. Itulah siapa atau apa yang menguasai kita. Siapa atau apa yang menjadi sumber energi kita, sumber motivasi kita bergerak, itu adalah yang kita layani. Jadi pertanyaannya adalah who is the boss? Siapa yang menjadi bos kita, ya? Oke.
Ketika berbicara tentang who is the boss, saya teringat pada satu scene, scene itu satu adegan ya, satu adegan dalam film Batman yang lama yang judulnya itu The Dark Knight itu ya. Si Joker itu sempat berkata seperti, "Madness is like gravity, all it takes is a little push." Ya. Jadi kegilaan itu seperti satu gravitasi gitu. Jadi seperti saya melempatkan wireless ini di sini, kira-kira gampang nggak untuk menjatuhkan yang gelundung ke bawah sehingga saya nanti perlu kesulitan untuk mencarinya gitu? Gampang nggak? Enggak. Kenapa? Tinggal saya lepas saja atau saya dorong sedikit saja maka wireless ini akan jatuh. Kenapa? Karena ada satu gravitasi. Dan menurut Joker begitu, yang namanya kegilaan itu nggak perlu susah-susah. Kita itu untuk membuat orang itu gila, gampang sekali untuk membuat orang gila itu. Tinggal disentil sedikit maka kegilaannya akan kumat gitu. Dan setelah menjalani pelayanan puluhan tahun, 20 tahun lebih begitu ya, saya menyadari bahwa kegilaan itu memang bisa gampang sekali disentil gitu, bukan cuma di dunia kerja, bukan cuma dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga dalam kehidupan pelayanan di gereja. Yang namanya kegilaan itu gampang sekali disentil begitu ya. Dan begitu itu disentil, sesuatu yang sudah ditata dengan rapi bisa berantakan semua gara-gara ada orang-orang gila yang kesentil kegilaannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika berbicara tentang kegilaan, ketika berbicara tentang who is the boss, maka kita bisa melihat begitu ya beberapa resume, beberapa intisari begitu ya menurut pepatah-pepatah. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam bahasa Inggris itu ada yang dikenal dengan mice. Mice ini disarikan dari pekerjaan-pekerjaan ekstrim, profesi-profesi ekstrim. Kenapa sih kok ada orang-orang itu yang mau gitu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim, yang berbahaya, dan dia bersemangat untuk mengerjakan itu? Siapa sebetulnya, apa yang menjadi satu daya penggerak, apa yang menjadi motif penggerak dari orang-orang itu untuk mau melakukannya? Dan salah satu profesi ekstrim yang seringkali dipakai dan melaluinya kita bisa mencari indikator. Ini loh yang sebetulnya menggerakkan manusia adalah profesi sebagai spionase, spy gitu ya, mata-mata. Pekerjaan sebagai mata-mata adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat berbahaya. Pekerjaan yang kompleks, pekerjaan yang membutuhkan intelijensia yang tinggi, pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi juga. Satu pekerjaan yang kita harus dengan tajam itu membedakan yang mana kawan, yang mana lawan. Pekerjaan yang harus bisa membedakan dengan tajam arah pergerakan politik itu kemana, arah kepentingan dia sebagai spionase itu kemana. Dan itu pekerjaan yang sangat-sangat berbahaya, yang kompleks, taruhannya itu nyawa begitu ya. Dan kita tidak tahu siapa sebetulnya yang kita bisa percaya dan siapa yang tidak bisa kita percaya. Tetapi ada orang-orang yang mau mengambil bagian pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Kenapa? Nah, setelah diselidik-selidik ada mice ini. Singkatannya MICE. Yang pertama adalah money. I-nya adalah ideologi. C-nya coercion. E-nya ego. Nah, saya jelaskan sedikit gitu ya. Seseorang mau menjadi spionase itu kadang-kadang digerakkan oleh yang namanya motif uang. Karena itu adalah tempat di mana perputaran uang itu luar biasa besar dan uang itu tidak terdeteksi dengan baik gitu. Uang itu bisa gak ada serinya dan sebagainya, dan itu menghasilkan uang dan orang bisa termotivasi untuk demi uang mengambil pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya bisa diterapkan untuk para spionase. Untuk sebagian besar dari kita, motif penggerak dari segala sesuatunya, who is the boss dalam hidup kita, bisa jadi uang begitu ya. Paling gampang itu seperti ini. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian bekerja? Jawabannya cari uang. Mungkin ada yang berkata, enggak, saya bekerja bukan cari uang, untuk memuliakan Tuhan. Tapi kadang-kadang untuk memuliakan Tuhan itu hanya tempelan
pelan gitu ya. Aslinya sebetulnya kita juga kepingin uang, kita mencari uang, dan uang itu memotivasi kita untuk bergerak gitu. Kita bekerja, kita rajin, kita semangat karena kita termotivasi oleh uang. Yang kedua, ideologi. Jadi seseorang bisa bekerja bukan untuk uang, tetapi karena ideologinya. Dan untuk ideologinya dia berani mati untuk memperjuangkan ideologinya. Untuk ideologinya dia berani menjadi teroris. Untuk ideologinya dia berani untuk menjadi martir. Untuk ideologinya dia berani mati dan dia mengambil resiko yang seperti itu. Mengapa? Ideologi. Ideologi itu merupakan sesuatu yang bisa menggerakkan kita, ya. Itulah sebetulnya yang kita layani. Yang kita layani adalah ideologi. Yang ketiga adalah kondisi. Kondisi yang memaksa, coercion, ya. Jadi seseorang bisa tergerak melakukan sesuatu karena dia terpaksa harus melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia mati. Orang-orang yang dia cintai itu mati, sehingga dia terpaksa harus melakukan itu. Jadi kita kadang-kadang juga menerapkan keterpaksaan gitu kan ya. Orang-orang itu kita paksa, kita jepit sampai sedemikian rupa sehingga mau nggak mau dia bekerja keras. Kalau kita punya perusahaan, kita bisa menciptakan satu sistem di mana sistem itu adalah sistem yang keras sehingga semua pegawai kita, semua yang bekerja di bawah kita itu akan bekerja keras, termotivasi keras. Kenapa? Karena dijepit oleh sistem dan dia terpaksa untuk mau tidak mau itu bekerja keras dan bekerja mati-matian untuk perusahaan kita. Coercion. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Adalah satu ego. Jadi ketika seseorang itu ingin membuktikan bahwa dirinya itu hebat, dia bisa mengambil berbagai resiko dan dia bersemangat, dia bisa mendedikasikan seluruh hidupnya itu untuk egonya, ya. Jadi di dalam menjalani kehidupan kita itu penuh dengan persaingan satu dengan yang lain, dan ada orang-orang tertentu yang ingin membuktikan bahwa dirinya itu lebih hebat daripada semua yang lain, ya. Dan dia akan melakukan apapun itu untuk egonya. Dan tidak jarang yang namanya ego ini juga merupakan satu motivasi penggerak di dalam pelayanan. Kita mengingat para murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu sudah mau disalib pun mereka berdebat siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan ego itu memegang peranan yang besar. Ketika kita melihat persaingan gereja-gereja, kita kadang-kadang juga melihat bahwa gereja yang satu bersaing dengan gereja yang lain, kadang-kadang bukan untuk kemuliaan Tuhan, kadang-kadang untuk kemuliaan ego dari masing-masing gereja. Gereja mana yang lebih menghasilkan disukai orang, gereja mana yang lebih berkembang, gereja mana yang lebih berkembang, kita jauh lebih maju, lebih hebat dibanding dengan gereja yang lain. Ego, ya. Nah, kalau di dalam bahasa pepatah Indonesia, tadi kan bahasa Inggris begitu ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu ada kegilaan-kegilaan yang praktis yang juga orang itu gampang sekali disentil gitu, sedikit gitu jatuh lah gitu. Itu dikenal dengan 3 ta, harta, tahta, wanita. Maksudnya itu apa? Harta, kekayaan begitu ya, financial security, tahta, kekuasaan, dan juga wanita, seksualitas gitu ya. Jadi orang itu bisa semuanya dalam kondisi baik, punya keluarga baik, tetapi begitu kesentil yang namanya harta, tahta, wanita, itu keleper-leper dia bisa mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan yang namanya harta, tahta, dan wanita ini. Pertanyaannya sekarang, who is the boss? Siapa yang menjadi bos kita? Kita itu punya madness tertentu, kegilaan-kegilaan tertentu, dan apa itu yang menjadi kegilaan kita sehingga kalau itu kesentuh, kita itu bersemangat sekali untuk mengerjakannya, ya. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang who is the boss, ada satu pergumulan yang lain ya. Kita bisa melihat bahwa kadang-kadang yang namanya berbagai luka di dalam diri kita, rasa sakit ya, trauma itu juga bisa menjadi satu hal yang menjadi motif penggerak kita. Ada orang-orang dan kita semua itu ya bertumbuh di dalam satu kondisi bukan di dunia yang ideal. Kita semua bertumbuh di tengah-tengah dunia yang sudah hancur ya. Karena kita hidup di Eden yang sudah hancur, Eden yang sudah jatuh ke dalam dosa.
Masing-masing kita itu memiliki luka-luka, memiliki trauma-trauma tersendiri. Trauma-trauma itu kadang-kadang tidak jauh-jauh berasal dari mana? Dari cara orang tua kita membesarkan kita, begitu ya. Kekerasan-kekerasan, tuntutan-tuntutan orang tua, yang sekalipun orang tua itu mencintai kita, tetapi banyak sekali melukai kita, begitu ya. Walaupun itu trauma tidak selalu trauma besar, tetapi itu trauma yang kecil, tetapi bertahun-tahun kita itu terbentuk melaluinya, begitu ya. Sehingga ada luka batin di dalam diri anak-anak itu terhadap orang tuanya. Ada hubungan yang retak, ada hubungan yang jauh, ada hubungan yang dingin, dan berbagainya, dan berbagainya, dan berbagainya. Dan juga kita kadang diliputi oleh satu perasaan takut, perasaan cemas. Dan kita ketika mengambil keputusan, memilih jurusan dan sebagainya, kita kadang-kadang dipengaruhi oleh rasa takut kita, dikuasai oleh rasa cemas kita. Kita memilih profesi juga mengambil sesuai dengan rasa takut kita, dengan cemas kita, gitu kan ya. Keputusan-keputusan kita itu dikuasai oleh itu. Kenapa kamu kok berespon seperti itu? Karena aku takut, karena aku cemas, maka aku berespon seperti itu. Aku memilih seperti ini, aku memilih seperti itu karena aku takut, karena aku itu cemas. Dan itu terkait dengan berbagai pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang mungkin dikuasai oleh perasaan malu, suatu perasaan bersalah yang menghantui, dan itu menjadi sesuatu momok yang menggerakkan, ya, momok yang menakutkan, momok yang menguasai, momok yang menjadi bos di dalam kehidupan kita. Ada orang yang digerakkan oleh satu perasaan marah, oleh ego yang terluka. Ada orang-orang yang karena di dalam perjalanan hidupnya itu direndahkan oleh orang-orang lain, dan kemudian bertekad untuk tidak mau direndahkan oleh orang lain. Dan aku ingin menjadi orang sukses, orang berhasil, karena dengan aku menjadi orang sukses dan orang berhasil, aku itu bukan orang lemah, aku itu orang kuat. Dan orang kuat itu orang yang berharga, orang yang jadi, orang yang punya dignity, adalah orang yang punya sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Dan itu lahir dari mana? Lahir dari ego yang terluka, ya. Dan ini kadang-kadang muncul di dalam satu semangat Ubermensch. Apa itu Ubermensch? Satu semangat untuk menjadi manusia super, menjadi manusia kuat. Di dalam inferiority-nya, di dalam kerendahan dirinya, di dalam rasa mindernya, itu ingin ditutup dengan sesuatu yang aku menjadi orang sukses, aku orang berhasil, dan aku itu tidak perlu minder dengan itu, ya. Tetapi yang berakar di dalam jiwanya sebetulnya satu perasaan minder, ya, satu perasaan rendah diri, perasaan malu, perasaan takut dengan diri sendiri, dan diproyeksikan dalam bentuk aku ini orang hebat. Jadi orang-orang seperti ini akan tertarik sekali mendengar berita-berita bahwa kita adalah ras manusia yang hebat. Seperti yang pernah diangkat oleh Hitler, Nazi Jerman, ketika Jerman itu kalah di dalam Perang Dunia Pertama dan kemudian merasa malu sebagai satu bangsa yang kalah, maka ingin mewujudkan manusia Arya modern Eropa yang Kristen yang hebat. Jadi versi Kristen Eropa yang hebat adalah orang Jerman itu sendiri, ya. Dan Hitler itu mempromosikan itu, dan gereja Jerman itu mendukung visi Kristen Nazi Jerman itu dengan semangat, mari kita bersama-sama membuktikan kepada dunia bahwa Jerman adalah negara Eropa Kristen yang unggul di tengah-tengah dunia ini. Ubermensch, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan gereja bisa melayani yang namanya semangat Ubermensch itu dengan mati-matian untuk membuktikan bahwa kita orang Kristen yang hebat. Dengan pergumulan ini, who is the boss? Mari kita kembali kepada pembahasan yang kita dapati di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Dan kita melihat pelajaran ini dengan pembahasan seperti ini. Pertama-tama kita akan melihat apa itu pengertian anugerah. Dan yang kedua kita akan melihat apa sih yang menjadi motif penggerak Paulus di sini. Dan yang ketiga kita akan melihat berbagai contoh tentang bagaimana anugerah itu menular, ya, dari satu generasi ke generasi yang lain, dan bagaimana anugerah itu juga nanti menular di dalam kehidupan kita sebagai satu komunitas Kristen yang bersama-sama melayani di Elsat ini. Bapak Ibu sekalian,
Pertama-tama mari kita melihat terlebih dahulu apa itu pengertian anugerah. Secara garis besar pengertian anugerah itu adalah kita menerima satu kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang kita itu tidak layak untuk menerimanya, tetapi kita itu menerima kebaikan tersebut. Sebagai satu ilustrasi, mari kita membuat satu imajinasi gitu ya. Jikalau kita itu satu saat bertemu dengan seorang anak yang kemudian itu menempelkan wajahnya di mobil kita. Belakangan ini saya sudah sangat jarang sekali melihat seorang anak yang menempelkan wajah di mobil kita di Surabaya ya. Kalau di Jakarta masih banyak gitu. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya masih mendapati itu di Surabaya ya. Tetapi andai kata kita menemukan kembali seorang anak itu menempelkan wajahnya di mobil kita dan meminta uang. Kalau kita nggak kasih, boleh nggak? Boleh-boleh aja, hak kita kan, kita mau ngasih ataupun nggak ngasih. Boleh nggak anak itu marah? Dia berkata, itu hakku, kamu untuk ngasih hakku. Kamu punya kewajiban untuk memberi kepadaku, punya nggak? Enggak. Boleh nggak dia mecahin kaca? Oh, dia akan dapat masalah besar kalau dia berani mecahin kaca kita karena dia meminta uang itu kepada kita. Dan kalau seandainya kita itu membuka kaca kita dan kita memberikan uang Rp1.000 gitu. Kira-kira responnya seperti apa? Makasih Pak, gitu kan ya. Dan itu layak nggak dia menerima 1.000? Iya dan tidak, gitu kan ya. Buat kita cincai lah 1.000. Kalau kita kasih 2.000, cincai lah. Kita kasih 5.000, mungkin buat kita juga masih oke lah dia menerima itu, gitu ya. Dan dia lebih senang aja. Terima kasihnya lebih banyak. Kalau kita kasih 100.000, kebesaran atau kekecilan 100.000? Layak nggak kita ngasih pengemis itu 100.000? Ada yang berkata layak begitu? Coba angkat tangan. Saya belum lihat ya. Oke, kalau 1 juta kita keluarin 10 uang merah kita itu dari dompet kemudian kita kasih gitu ya. Begitu kita ngasih mungkin pasangan kita di sebelah mulai komplain gitu. Kamu ngasih orang itu kok 1 juta begitu. Kebesaran itu ngasihnya gitu. Layak nggak dia meminta itu dan kita memberikan sejumlah itu? Wah, itu sudah kebaikan yang terlalu besar. Ternyata kita bukan cuma ngasih 1 juta. Kita ajak anak itu masuk ke mobil kita melipir tuh. Melipir kemana? Ke ATM. Ke ATM kemudian kita ngambil uang sebanyak-banyaknya yang bisa kita tarik dari ATM tersebut. Kemudian kita kasih ATM-nya, kita kasih PIN-nya. Kemudian kita keluarkan kartu kredit kita kasih kartu kreditnya, kita kasih PIN-nya juga. Kira-kira terlalu besar nggak yang kita kasih ke anak itu? Ternyata tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Kita ajak ke rumah, kita adopsi anak itu, kita panggil secara hukum, kita proses, kita adopsi, dan sebagai anak adopsi dia juga memiliki hak atas yang kita miliki dan sebagainya begitu ya. Ternyata bukan cuma itu. Anak ini pernah terlibat kriminalitas, dicari polisi, begitu kan ya? Dicari polisi dan kemudian kita berkata, wah ini anak kasihan. Terus kita bilang, anak kita aja deh kita kasih ya ke polisi. Anak ini nih sebetulnya yang bermasalah gitu. Anak ini diproses saja secara hukum gitu. Sedangkan anak yang kita pungut tadi itu kita lindungi. Kira-kira apakah anak ini layak untuk menerima kebaikan yang seperti itu? Ada? Enggak. Tetapi sebetulnya itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu yang disebut dengan anugerah ya. Anak Allah Yesus Kristus itu diberikan untuk apa? Untuk menggantikan dosa-dosa kita, untuk menggantikan kesalahan kita. Dan itu adalah kebaikan Tuhan yang sedemikian besarnya untuk kita, yang sebetulnya kita itu tidak layak untuk menerimanya. Karena itu kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 itu menjelaskan tentang anugerah kasih karunia itu seperti ini. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah itu kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada ya, atau supaya tidak ada orang yang memegahkan diri.
Jadi ada beberapa ide di sini. Yang pertama, kasih karunia anugerah itu bukan hasil usaha kita. Anugerah itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi anugerah itu merupakan pemberian Allah. Dan karena itu pemberian Allah, maka kita tidak boleh memegahkan diri. Jadi menghidupi anugerah dan menghidupi kemegahan diri, kebanggaan diri itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Ketika kita berkata, aku hidup oleh anugerah, aku melayani oleh anugerah, tetapi kita membanggakan diri kita, membanggakan hasil pekerjaan kita, maka sebetulnya kita belum betul-betul menghayati apa yang disebut sebagai anugerah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, berbicara tentang anugerah, kita seringkali berkata, ya dikasih berkat kok nolak, begitu ya. Yang namanya anugerah itu merupakan sesuatu yang selalu gampang, karena kita itu akan selalu gampang untuk menerima kebaikan itu. Wong dikasih kebaikan kok nggak mau. Tetapi pada kenyataannya, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang memang merasa dirinya itu hancur, orang-orang yang memang merasa dirinya itu miskin, orang-orang yang memang merasa dirinya tidak layak, itu lebih mudah untuk menerima anugerah. Tetapi untuk orang-orang yang baik, maka tidak terlalu mudah bagi orang baik itu untuk menerima berita anugerah. Untuk orang-orang yang merasa diri mampu, itu tidak mudah untuk menerima berita anugerah tersebut. Mengapa? Karena kita seringkali memiliki satu keberatan. Keberatan itu apa? Keberatan itu karena anugerah itu memperhadapkan kita dengan satu cermin yang jujur, ya, satu cermin yang jujur. Satu cermin yang jujur yang memaksa kita untuk melihat bahwa diri kita itu membutuhkan pertolongan. Sedangkan orang-orang yang mampu itu merasa diri tidak membutuhkan pertolongan, dan ketika dikatakan kamu itu membutuhkan pertolongan, tersinggung, begitu ya. Saya kerap kali mendapati orang-orang yang sudah cukup berusia, begitu, termasuk papa saya sendiri, begitu ya. Kalau saya mau gandeng itu nggak usah digandeng, gitu. Saya masih bisa jalan, begitu ya. Karena ketika orang mengulurkan tangan mau digandeng itu dia merasa kok itu menyinggung egonya, begitu ya. Dan anugerah itu memberikan satu cermin yang jujur yang kadang-kadang memperhadapkan kita dengan diri kita sendiri, yang kita itu malu untuk mengakui bahwa diri kita sebetulnya yang sesungguhnya itu adalah tidak sebaik yang kita pikirkan. Kerap kali ketika kita melihat ke cermin, kita membayangkan, kita berpikir bahwa kita itu singa, tetapi cermin yang jujur itu akan mengatakan bahwa kita bukan singa, tetapi kita itu sebetulnya adalah kucing. Itu sebabnya ketika kita menghadapi berbagai kritik dari orang, kita juga seringkali tidak suka mendapati kritik itu. Kadang-kadang kritik itu sungguh menyakitkan buat kita. Mengapa? Karena kritik itu kadang-kadang juga melukai ego kita. Bahkan kritik yang benar pun itu melukai kita, gitu. Karena itu kritik yang benar merupakan satu cermin yang memperlihatkan diri kita sesungguhnya, yang kita tidak mau melihat diri kita yang sebenarnya itu. Dan anugerah itu menuntut adanya satu pengakuan bahwa kita itu butuh pertolongan. Anugerah itu melukai, dan yang dilukai itu apa? Yang dilukai itu ego kita. Yang dilukai itu pride kita, kebanggaan kita, kesombongan kita bahwa aku bisa, aku manusia super. Dan itu seakan-akan diruntuhkan oleh berita anugerah itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, setelah kita melihat pengertian anugerah, dan bagian yang kedua kita melihat inilah sebetulnya yang justru menjadi motif penggerak Paulus. Inilah yang menguasai Paulus. Jadi motif penggerak Paulus bukan adalah anugerah itu sendiri. Dan kita bisa lihat tahap-tahap kesadaran Paulus yang bergerak dari satu kesadaran tentang siapa dirinya yang berdosa. Namun yang berdosa ini oleh kasih karunia, oleh anugerah diselamatkan. Dan karenanya dia menghidupi satu ucapan syukur dan melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan kita bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 hingga ayat 10 yang saya bacakan ulang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian demikian.
Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia atau anugerah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang menyertai aku. Dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus sekali lagi memperlihatkan bahwa dia itu memiliki kesadaran yang bergerak. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran akan guilt and sin, ya. Kesadaran akan rasa bersalah dan dosa. Kesadaran akan madness, yang oleh Joker tadi disebut madness, yang disebut kegilaan tadi, bahwa dia pernah hidup di dalam kegilaan. Kegilaannya untuk melayani Tuhan, di dalam tanda kutip, ya. Dulu dia bernama Saulus, dulu dia adalah seorang Farisi, dan dia ketika melayani Tuhan dengan ideologinya, dia melakukan penganiayaan, pengejaran kepada orang-orang Kristen. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan anugerah Allah yang mengubah cara dia memandang, yang mengubah, yang memperhadapkan dia dengan dirinya yang sesungguhnya, yang dia pikir adalah pahlawan iman, padahal penganiaya jemaat Allah. Dan kita lihat kesadaran pertama Paulus tentang madness-nya dia, tentang kegilaannya dia, tentang guilt and sin-nya dia. Dia berkata dia itu seperti bayi yang keguguran. Jadi bentuk dari panggilan pelayanan terhadap dirinya itu seperti bayi yang diaborsi. Bayi yang diaborsi yang bentuknya itu hancur itu. Dan dia menyadari bahwa kelahirannya sebagai seorang pelayan Yesus Kristus itu bukan pelayan Yesus Kristus yang normal, tapi pelayan Yesus Kristus yang bentuknya itu hancur seperti bayi yang diaborsi itu. Tetapi bayi yang diaborsi itu seakan-akan yang hancur itu diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, sehingga dia boleh melayani Tuhan di dalam satu kondisinya yang hancur itu. Dan dia berkata bahwa aku ini paling hina, aku ini tidak layak, karena aku ini telah menganiaya jemaat Allah. Namun kita bisa melihat bahwa kesadaran Paulus tidak berhenti di situ. Yang menjadi motif dari penggerak Paulus bukan itu. Paulus itu bergerak di dalam satu kesadaran oleh anugerah dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Paulus berkata, tetapi aku yang seperti itu adalah aku yang beroleh kasih karunia. Aku yang seperti itu adalah aku yang menjadi rasul. Aku yang seperti itu adalah aku yang dipakai oleh Allah. Dan kesadaran inilah yang menggerakkan Paulus kepada tahap kesadaran yang ketiga. Tahap kesadaran yang ketiga adalah sebagai satu ucapan syukurku, sebagai gratitude-ku, aku itu melayani Tuhan, gratitude and service, ya. Dan dia berkata, kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Dia itu bekerja lebih keras di dalam pelayanan untuk apa? Karena dia menyadari anugerah Allah itu luar biasa terjadi dengan hebat di dalam dirinya. Tetapi Paulus bisa berkata, aku yang bekerja keras bukan aku. Ya, bukan egoku yang membuat aku itu bekerja keras, tetapi justru egoku yang dihancurkan oleh Tuhan itu. Bukan aku yang bekerja keras, tetapi anugerah Tuhan itu yang bekerja keras di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan melihat setelah ini satu kisah tentang bagaimana anugerah itu menular di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang lain, dan inilah yang menjadi penggerak orang-orang Kristen di dalam melakukan pelayanan. Setelah ini kita akan melihat kisah dari seorang yang bernama John Newton. Dan kalau kita mengenal lagu Amazing Grace, How Great the Sound, itu ya, How Sweet the Sound, itu penulisnya adalah John Newton. Dan ada kisah di balik lagu itu, gitu ya.
Saya menemukan satu klip video yang bagus ya, yang memberikan satu gambaran garis besar tentang latar belakang lagu itu. Saya temukan itu dari Refra Media dan kita akan melihat klipnya dan setelahnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, but shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first begun. We know less days to sing God's praise than when we first begun. Siapakah John Newton? Ya, John Newton adalah seseorang yang sama seperti Paulus digerakkan oleh anugerah. John Newton adalah orang yang tertular oleh anugerah itu. Di dalam awal kehidupannya, John Newton itu berurusan dengan madness, dengan kegilaan dari hidup ini. Di dalam awal kehidupannya, John Newton itu diperhadapkan dengan realitas sin and guilt. John Newton adalah seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, yang mana mamanya adalah seorang Kristen yang baik dan papanya adalah seorang pelaut. Ya, dan sejak kecil mamanya itu mengajarkan iman Kristen di dalam kehidupan John Newton. Mengajak John Newton itu ke gereja, menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada John Newton, mengajarkan John Newton itu untuk berdoa. Tetapi seakan-akan nasib itu tidak berpihak kepada John Newton, sehingga pada usia kira-kira 6 tahun atau 7 tahun mamanya itu meninggal. Dan dia dititip-titipkan di keluarganya, tetapi pada akhirnya dia harus ikut papanya dalam usia yang masih sangat muda. Dalam usia yang sangat muda, dia dibesarkan di mana? Dia dibesarkan di kapal bersama dengan papanya. Dan dia berkenalan dengan kehidupan laut yang buas. Dia berkenalan dengan kehidupan para pelaut yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras, buas dan liar. Dan John Newton
menjadi seorang anak yang bertumbuh di sana, bertumbuh dewasa di sana. Dan sebagai profesinya dia menjadi seorang angkatan laut. Dan dia diterima di dalam satu angkatan laut British. Namun ketika dia masuk ke dalam angkatan laut, dia pun tidak menemukan satu kondisi yang ideal, sehingga dia diperlakukan secara unfair di sana dan di sini, dan berbagai luka-luka di dalam batinnya itu kembali terbentuk. Dan di tengah-tengah pemberontakannya, di tengah-tengah kemarahannya, akhirnya dia memutuskan dan meminta untuk dipindah tugaskan ke kapal yang lain. Dan dia dipindah tugaskan ke kapal perbudakan, ya, kapal-kapal yang melakukan jual beli budak. Dan dia terlibat di dalam penjualan perbudakan itu, tetapi di kapal itu pun dia mengalami berbagai bentuk abuse yang buruk sekali. Dan kembali berbagai trauma di dalam kehidupannya itu terbentuk. Berbagai luka-luka di dalam hidupnya itu terbentuk di tengah-tengah buasnya dunia perlautan itu. Dan sampai satu saat kemudian teman dari ayahnya itu menyelamatkan John Newton dari kapal itu, membawa keluar John Newton dari kapal itu. Dan dengan usaha kerasnya John Newton mulai berusaha sendiri. Pada akhirnya John Newton berhasil untuk memiliki kapal sendiri dengan ketekunan dan kerja kerasnya. John Newton yang semula itu rapuh, lemah, tidak berdaya, sekarang dia menjadi seseorang yang cukup terpandang. Dia bisa punya kapal sendiri, dia bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pelaut yang ulung, dia bisa memiliki kapal yang baik. Dan bukan hanya itu, dia bisa mengembangkan bisnis perbudakannya sendiri, dan dia bisa membawa kapalnya sendiri itu di dalam bisnis perbudakannya. Dan bisnis perbudakan bukanlah satu pekerjaan yang mild, ya, tetapi ini adalah satu bisnis yang kasar, yang kotor, yang melibatkan human trafficking, yang melibatkan berburu manusia, menculik manusia, melakukan berbagai abuse dan kekerasan terhadap manusia. Dan John Newton berhasil mengembangkan bisnisnya itu dengan baik. Ya, dan kalau kita membaca di dalam histori, kalau budak-budak yang tertangkap, tertawan itu sakit di laut, ya tinggal dicemplungkan ke dalam laut. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar sekali terjadi. Dan itu kemungkinan besar juga terjadi di dalam kehidupan John Newton. Sampai suatu saat di tahun 1748, kapalnya itu diterjang badai yang besar. Di tengah-tengah badai itu John Newton teringat akan iman yang pernah ditanamkan oleh mamanya. Di tengah badai ketika kapal itu akan karam, John Newton sekali lagi diperhadapkan dengan kerapuhan hidupnya. Kerapuhan hidupnya, traumanya yang sudah lama itu terpendam, yang selama ini sudah ditutupi dengan keberhasilannya sebagai seorang pengusaha perbudakan yang hebat. Tetapi di tengah laut itu dia menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Di tengah laut itu sekali lagi dia berdoa meminta belas kasihan dari Tuhan, dan dia mengingat iman yang ditanamkan mamanya. Dan sesuatu yang buat John Newton itu merupakan satu keajaiban. Dia bisa mengendalikan kapalnya dan melewati badai itu, yang menurut pengalaman dia tidak akan bakal selamat dari kapal itu. Setelah dia mendarat, dia melakukan berbagai review lagi atas pengalaman itu, dan dia mengambil satu keputusan yang berani. Dia meninggalkan usahanya, dia meninggalkan perdagangan budaknya, dan dia mengambil sekolah teologi, dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang pengkhotbah yang dengan berani itu menentang perbudakan. Dan dia mempengaruhi para politikus untuk mengambil keputusan-keputusan untuk anti perbudakan di British. Dan kita bisa melihat bahwa salah satu pengaruh dari John Newton adalah dia menjadi seorang hamba Tuhan yang karena ucapan syukurnya itu melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang aplikasinya, bagaimana kita melayani, kita perlu menyadari apa yang menjadi motif penggerak kita di dalam melayani Tuhan.
Kita masing-masing itu memiliki madness kita sendiri-sendiri. Ya, saya memiliki madness saya sendiri, kegilaan saya sendiri. Saya memiliki berbagai trauma saya sendiri. Saya memiliki berbagai luka saya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani bersama dengan saya juga sama. Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki trauma tersendiri, memiliki madness tersendiri, memiliki luka tersendiri. Dan kita masing-masing itu dipanggil untuk apa? Kita masing-masing itu dipanggil untuk membawa luka-luka kita itu di hadapan pintu kasih karunia Allah. Dan kita itu dipanggil untuk berani berhadapan dengan kerapuhan kita. Kita dipanggil untuk keluar dari persembunyian kita yang mengatakan aku ini orang hebat. Tetapi kita perlu melihat bahwa aku ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Allah. Aku ini perlu dibalut oleh Allah. Aku ini perlu dibasuh oleh Allah. Aku ini perlu dicuci oleh Allah. Karena aku ini adalah orang yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Dan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan sentuhan-sentuhan kasih karunia dari Allah, kita bisa berkata, love lifted me high. Tuhan itulah yang mengangkat aku tinggi. Kasihnya itu mengangkatku. Dia itu mengangkatku. Dia mengangkatku. Dia mengangkatku. Dan dia mengangkatku dari segala luka-lukaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita melayani bersama sebagai satu komunitas, kita sama-sama itu membawa trauma kita dan luka-luka kita. Nah, kalau kita berbicara tentang madness sebagai luka-luka dan trauma, mungkin terlalu berat, terlalu murung, begitu ya. Mungkin kita menyadari itu, gitu ya. Tapi mungkin tidak kita bicarakan hari ini. Nah, kita bicara aja tentang madness kita di dalam hal-hal yang lebih ringan, begitu ya. Madness di dalam arti kegilaan kita sendiri masing-masing, gitu ya. Ada yang gila-gilaan, tetapi ada yang memang gila beneran, kan gitu ya. Kita itu masing-masing punya kegilaannya sendiri. Ada orang yang gila belajar, ada orang yang kemudian gila untuk bekerja, ada orang yang gila untuk ini dan itu, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kegilaan itu, kita akan bisa melihat misalnya di dalam sejarah perkembangan gereja, begitu ya. Gereja ini kan berkembang sebagai satu komunitas dan masing-masing itu punya kegilaannya sendiri-sendiri. Di gereja mula-mula itu gereja kan berkembang dengan tradisi yang sangat kuno sekali, tradisi 2000 tahun yang lalu, gitu ya. Ada orang-orang yang berusaha dengan gila-gilaan itu mempertahankan semua tradisinya itu dan tidak mau mengalami perubahan. Gereja pertama-tama bertumbuh di timur dan di barat. Dan gereja di timur dan di barat itu terpisah, begitu ya. Kenapa? Karena gereja di timur itu dia tidak mau mengalami perubahan. Dia mau mempertahankan semua tradisinya sedemikian kuat, begitu ya. Salah satunya itu begitu. Sehingga dia gila-gilaan mempertahankan semua tradisinya itu, sedangkan gereja di barat itu mengalami inkulturasi, adaptasi dengan budaya barat, begitu ya. Dan mulailah gereja itu terpecah menjadi dua. Dan gereja barat itu ada yang gila-gilaan, begitu, menghidupi tradisi gereja barat. Tetapi ada orang-orang muda yang kemudian itu lebih progresif dan menginginkan perubahan, dan terjadilah yang namanya reformasi itu, gitu ya. Dan reformasi itu adalah gereja yang lebih dipengaruhi oleh zaman yang lebih maju, zaman Renaissance, zaman Enlightenment, dan kemudian berkembanglah yang namanya Protestanisme itu, ya. Dan kita bisa melihat bahwa nanti di dalam tradisi gereja itu ada yang gila-gilaan mendedikasikan dirinya itu untuk kehidupan yang kontemplatif, ya, melayani Tuhan itu di dalam satu bentuk yang penuh keheningan, menghilangkan semua distraksi. Kita hidup di dalam satu mindfulness, begitu ya. Dan mereka mendedikasikan diri itu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan, berdiam diri, tidak berbicara kepada siapapun. Tetapi ada yang gila-gilaan aktif melayani, active life, begitu ya. Dan kemudian ada yang
gila-gilaan itu di dalam mendekorasi gerejanya, simbol-simbol di gereja, menggunakan simbol-simbol rame seperti di gaya medieval, di gaya gotik begitu. Tetapi ada yang gila-gilaan itu berkata, tidak, sekarang itu zamannya sudah berubah. Sekarang itu zamannya simplicity begitu ya. Sekarang itu zamannya sesuatu yang simple, sesuatu yang clear, sesuatu yang fokus begitu. Kita nggak mau lagi pakai ornamen-ornamen, simbol-simbol yang ribet. Kalau bisa gereja itu kotak, betul-betul kotak, plong, polos, dan itu merupakan sesuatu yang simple, yang minimalis, itu merupakan sesuatu yang baik. Dan kita masing-masing itu memiliki kegilaan sendiri-sendiri kan ya. Jadi kalau kita bayangkan aja satu komunitas Kristen gitu ya, kita punya gilanya masing-masing. Ya, ada yang gila itu kita itu suka kesunyian, suka keheningan, ada yang suka yang rame, ibadah itu yang rame, jangan sunyi-sunyi, jangan sepi-sepi begitu. Ada yang suka yang klasik, yang sangat kuno begitu ya. Ada yang suka kita itu mesti lebih mengikuti yang kontemporer begitu. Kalau kita punya hobi ya macam-macam ya. Ada yang kita itu gila-gilaan suka menyendiri, ada yang gila-gilaan suka kumpul-kumpul, ada yang gila-gilaan suka foto-fotoan, ada yang gila-gilaan dia nggak mau difoto gitu, betul-betul nggak mau difoto gitu, dan berbagai kegilaan-kegilaan yang lain ya. Ada yang tergila-gila dengan yang namanya rapat begitu ya. Kalau misalnya khotbah kelewatan 10 menit gitu, duduknya sudah goyang, sudah ngelihat jam begitu kan ya. Kemudian kalau doa kepanjangan beberapa menit gitu sudah waduh ini berat sekali begitu, mulai komplain dan sebagainya. Tetapi kalau rapat molor berjam-jam itu nggak apa-apa, ketawa-ketawa begitu. Ada yang gila-gilaannya itu seperti itu. Sedangkan yang lain itu kalau rapat bosennya luar biasa begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu bersama-sama melayani. Dengan ketika kita bersama-sama melayani, kita itu membentuk web of madness kita masing-masing satu dengan yang lain. Karena kegilaan saya bertemu dengan kegilaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu membentuk web of madness ya. Nah, ini memang merupakan satu tahap tersendiri ya, satu tahap tersendiri. Namun kita tidak boleh terjebak di mana komunitas Kristen itu di dalam satu web of madness. Karena kalau kita terjebak di sana, maka kita hanya mengumpulkan orang-orang yang semangat melayani, tetapi di dalamnya itu ada begitu banyak barisan sakit hati ya. Banyak barisan sakit hati, banyak barisan orang-orang kecewa. Kemudian kita mungkin kepingin maju, tetapi suasana kepingin majunya itu penuh dengan kritik satu dengan yang lain. Dan kritik itu tidak selalu membangun. Kritik itu kadang-kadang membuat orang yang mengkeret, makin hilang dan sebagainya. Dan kita perlu menyadari bahwa kita masing-masing itu perlu datang. Kita itu perlu datang kepada pintu kasih karunia Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu membasuh kita. Sehingga kita itu sekali lagi mengalami kasih karunia Allah satu demi satu. Dan web of madness kita itu akan bergerak, bertumbuh menjadi web of grace. Di mana kita menyadari bahwa kegilaan-kegilaanku itu dibasuh oleh Tuhan. Dan biarlah kegilaan-kegilaanku yang sudah dibasuh oleh Tuhan itu mempengaruhi cara pikirku yang gracious. Biarlah kegilaan-kegilaan kita yang dibasuh oleh Tuhan itu membuat kita menyadari dan meresap di dalam hati kita. Sehingga hati kita itu adalah hati yang graceful, hati yang dipenuhi dengan compassionate eyes, mata yang penuh belas kasihan dengan yang lain. Ketika kita melihat kegilaan-kegilaan orang lain yang tidak sesuai dengan kegilaan-kegilaan kita, kita melihatnya dengan gentle, kita melihatnya dengan lembut. Seperti bagaimana juga Tuhan itu sudah memberikan kelembutannya dan kebaikannya kepada kita. Dan dengan demikian kita bukan lagi menjadi web of madness, tetapi kita itu menjadi web of grace. Dan dengan kita itu menjadi web of grace, kita itu bertumbuh menjadi web of ministries. Web of ministries yang mungkin lebih bersemangat daripada web of madness yang kita miliki. Dan semangatnya itu tapi berbeda. Yang satunya adalah semangat yang meruntuhkan, semangat yang menjatuhkan,
semangat yang melukai. Yang satunya adalah semangat yang menyembuhkan, semangat yang membangun, semangat yang kita itu bersama-sama bertumbuh. Marilah kita ketika berbicara melayani, kita melayani karena anugerahnya. Dan biarlah kita bergerak dari web of madness kita ke web of grace, menjadi web of ministries. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami memohonkan kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu yang bukan hanya di mulut kami. Kasih karunia-Mu yang bukan hanya kami mengerti tetapi tidak kami hidupi. Tetapi kasih karunia-Mu yang membuat kami sadar bahwa kami tersentuh oleh anugerah-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Dan biarlah anugerah-Mu itu mengkamiri seluruh kehidupan kami, meresap ke dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami yang menerima kebaikan-Mu, kami boleh bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kami. Kami yang menerima kelembutan-Mu, kami bersifat lembut terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yang menerima cinta-Mu, kami boleh merefleksikan cinta-Mu kepada orang-orang lain. Biarlah hal itu mempengaruhi bagaimana cara kami memberikan masukan. Hal itu boleh mempengaruhi bagaimana kami memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kami. Hal itu mempengaruhi bagaimana attitude kami terhadap orang-orang yang bersama-sama melayani. Hal itu memberikan satu semangat di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi luka-luka kami bersama. Ketika kami menghadapi kekecewaan kami bersama. Kekecewaan satu dengan yang lain. Biarlah web of grace menjadi sesuatu yang mewarnai kami. Sehingga kami boleh menjadi web of ministries, satu jaringan pelayanan yang penuh dengan gratitude, yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, menjadi satu komunitas yang bertumbuh secara sehat melayani Tuhan, menjadi satu komunitas yang bersemangat dan sehat. Dan kami memohonkan kepadamu, biarlah anugerah-Mu lah yang memungkinkan kami bertumbuh ke sana. Dan biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Dikau, karena Dikaulah yang mengangkat kami tinggi, karena Dikaulah yang membasuh kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi